Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia tentunya untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eldi Eliadi Hussein Tangahu, calon guru penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Bulaang Mongondo Selatan. Di video kali ini, saya akan memaparkan sebuah cerita inspiratif untuk memenuhi tugas saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.1. Adapun cerita saya ini akan saya paparkan dengan mengacu pada 3 pertanyaan pemantik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari sama-sama kita simak cerita saya berikut ini. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya mempercayai bahwa murid itu ibarat sebuah kertas kosong yang perlu diisi dengan tulisan-tulisan sebanyak mungkin hingga penuh, sehingga saya merasa perlu mengajarinya dalam berbagai hal, baik itu perilaku, pengetahuan, maupun keterampilan. Hal ini membuat saya sebagai guru merasa perlu untuk memarahi, bahkan hingga menindaki murid-murid yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang saya ajarkan atau melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Di kelas pun demikian, tidak sedikit saya menegur hingga memarahi murid-murid yang bermain atau mengganggu temannya yang sedang mendengarkan saya menjelaskan di depan kelas. Alhasil, keadaan kelas menjadi tegang dan murid-murid kemudian menjadi takut kepada saya. Bahkan, ketika mereka tidak mengerti sekalipun, mereka tetap diam karena takut untuk bertanya dan dimarahi. Sementara saya terus saja menjelaskan dari bab ke bab untuk mengejar materi sampai selesai. Karena di benak saya tertanam sebuah keyakinan bahwa jika siswa tidak bertanya, berarti mereka telah mengerti apa yang saya jelaskan. Namun, ketika saya memberikan sebuah soal latihan, satu persatu dari mereka harus menerima hukuman karena tak mampu menjawabnya. Yang lebih parah lagi, di saat tiba ulangan semester, tak satupun dari mereka yang mencapai kriteria ketuntasan minimal yang menjadi salah satu penilaian utama dalam sebuah proses pembelajaran. Hal ini membuat saya bingung, sebab di kelas mereka diam dan memperhatikan saya menjelaskan. Berangkat dari sinilah, saya mulai berpikir dan merefleksi diri saya. Apakah ada yang salah dengan cara saya mengajar? Mengapa tak satupun murid-murid saya yang mencapai nilai KKM? Dan mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengerti dengan penjelasan saya? Namun saya tetap saja berpikiran masa bodoh dan melanjutkan praktek mengajar seperti itu. Sebab saya bingung bagaimana saya harus merubah cara mengajar saya. Sampai akhirnya saya mengikuti sebuah seleksi program pendidikan guru penggerak ini.
Setelah saya lolos menjadi peserta dalam program pendidikan guru penggerak ini dan mempelajari modul 1.1 yang saya katakan ini masih berupa kulit luar atau lapisan pertama dari pendidikan guru penggerak, namun saya telah mempelajari banyak hal yang menjadi pengetahuan dan pengalaman baru bagi saya secara pribadi. Pada modul ini, saya mempelajari pemikiran-pemikiran atau filosofi-filosofi yang dikemukakan oleh Bapak pendidikan kita di Indonesia, yakni Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran beliau inilah saya mulai belajar bahwa pengajaran itu hanyalah salah satu bagian dari pendidikan. Dari sini saja pola pikir saya sudah mulai berubah dan mulai terlintas ke pikiran saya mengenai cara saya mengajar. Apakah saya pantas dikatakan sebagai pendidik? Rasa penasaran saya pun semakin bergejolak untuk mendalami modul ini. Kemudian, setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara lebih lanjut, akhirnya saya menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan saya dalam refleksi sebelumnya. Beliau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan hanyalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sebab setiap anak yang tumbuh sudah memiliki kodratnya masing-masing. Sehingganya kita sebagai pendidik hanya perlu menuntun segala kekuatan kodrat itu agar mereka selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau pula menganalogikan bahwa setiap anak tidak terlahir sebagai kertas kosong, melainkan kertas yang sudah memiliki tulisan-tulisan sama yang harus ditebangkan oleh orang tua dan pendidik. Dalam mendidik, beliau pula mengatakan bahwa sebaiknya disesuaikan dengan keadaan, dalam hal ini yakni kodrat alam dan kodrat zaman, yakni kehidupan sosial budaya di sekitar dan kemajuan teknologi di zaman tersebut. Pelajaran ini itu sangat membuka pemikiran saya sebagai pendidik mengenai hakikat pendidikan yang sebenarnya. Sebab di sini saya menemukan sangat-sangat berbeda konsep pendidikan yang selama ini saya pahami dan saya praktekkan dengan konsep pendidikan beliau Ki Hajar Dewantara yang benar-benar menanamkan kepercayaan seutuhnya kepada murid untuk dapat melatih kemandirian dalam mengeksplorasi dirinya menjadi manusia yang merdeka dengan bimbingan atau tuntunan dari orang tua dan guru. Kemudian, satu hal yang menjadi titipan Ki Hajar Dewantara kepada kita sebagai pendidik, yakni beliau pernah mengatakan bahwa pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Sehingganya dalam mendidik atau menuntun anak, kita tak perlu menerapkan sistem pendidikan seperti pada zaman kolonial Belanda yang selalu menerapkan perintah dan sanksi, sebab hal itu hanya akan membuat anak lebih tertekan dan tidak bahagia dalam proses pengembangan dirinya. Dalam hal ini, beliau mengharapkan bagi kita para pendidik untuk bisa bersikap among atau menganggap murid-murid kita seperti anak sendiri yang dibesarkan dan dikembangkan dengan penuh cinta kasih yang murni dan tulus. Setelah mempelajari modul ini, akhirnya saya pun merasakan adanya perubahan yang sangat signifikan dalam pemikiran dan sikap saya terhadap pendidikan dan proses pengembangan peserta didik di sekolah. Saya pun mulai berpikir, ternyata inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari refleksi pembelajaran saya sebelumnya. Dan akhirnya saya pun mengambil keputusan untuk merubah strategi pembelajaran saya dengan menambahkan pembelajaran tentang budi pekerti yang selama ini saya lupakan dengan mengejar materi
dan KKN. Di samping itu, saya pun akan menerapkan pembelajaran yang lebih berpihak dan berpusat kepada murid untuk melatih kemandirian mereka dalam mempersiapkan dirinya menjadi manusia merdeka baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya. Dan yang terakhir, saya ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan mengaitkannya dengan kehidupan sosial budaya daerah dan perkembangan teknologi modern masa kini. Demikianlah hal-hal yang dapat saya kemukakan dalam koneksi antar materi ini. Semoga cerita saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia yang telah lama diimpikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam dan bahagia untuk kita semua.